Sakit Sambang Liung, setelah beberapa pasien sadar, mereka ditanyain oleh para terapis di sana bahwa mereka mengkonsumsi apa sih, seperti apa bentuknya, apa namanya, dan bagaimana mereka mengkonsumsi. Ternyata terbongkar bahwa bukan buah kecubungnya yang mereka konsumsi, tapi ada yang menawari mereka yang bentuknya ya sejenis jahit, dan penjualnya menyatakan bahwa obat ini lebih asoy daripada obat yang sering mereka beli gitu. Padahal Maksudnya itu tadi itu dari kecubung. indikasinya kecubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan. Dalam seminggu 2 minggu ini ada pemberitaan yang kemudian menjadi perhatian publik luas di Kalimantan Selatan. Ini keluar dari soal politik, keluar dari soal hukum, tapi bicara tentang ada kasus kecubung yang kemudian konon terakhir datanya itu mencapai 44 orang yang menjadi korban dalam pengaruh dampak akibat dari mengkonsumsi kecubung, dan 2 orang kemudian diduga meninggal karena kecubung. Nah, ini yang kira-kira akan kita diskusikan dalam ngopi kali ini, karena ini menjadi sesuatu yang kemudian mengagetkan kita, muncul seolah-olah kemudian seketika dan serentak. Dan informasinya sudah ada korban itu di 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, yang sebagian besar itu dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Sudah hadir 2 orang narasumber kita. Yang pertama seperti biasa ada Bang Dr. Subhan Sarif. Assalamualaikum Mas Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat hari ini Bang? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita tidak bicara politik, kita bicara soal kecubung. Ya, kita ada narasumber penting. Ada narasumber penting. Ini pembesar. Ingin bertanya juga. Ya, ini narasumber penting, pembesar kita. Pembesarnya betul. Pentingnya relatif. Ada suasana malam nih lah. Masih di suasana malam. Ada Cecep. Ada bulan. Cecep Ramadhani. Assalamualaikum Cep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat hari ini. Alhamdulillah. Jadi ini kita langsung aja Bang ya. Kita bicara kecubung, kan kita kaget, dan pertama kita ke Dani dulu nih. Dani yang paling getol nih kan soal kecubung. Tapi tidak pernah ini kan. Tidak pernah mencoba kan. Alhamdulillah. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara kecubung kan bukan barang baru sesungguhnya. Dulu udah biasa. Kita sudah sering mendengar istilah kecubung. Ada orang mabuk kecubung, itu udah biasa kan. Puluhan tahun yang lalu udah. Kami masih sekolah dulu ada. Jadi bukan tanaman baru sebenarnya Bang. Tapi kan yang buat kita kaget, ini terjadi kayak massal gitu. Iya. Kemudian masuk rumah sakit ada yang meninggal gitu loh. Dan bahkan serentak lah. Bukan hanya di Kalimantan Selatan kan infonya kan. Ini tren apa nih? Oke, Bang Rasidi, Bang Subhan, mohon begini ya. Ulun berbicara bukan sebagai seorang pakar atau berbicara sebagai apa. Tapi salah satu orang yang prihatin. Ya, dan bukan orang yang pernah menggunakan, bukan tuh pasti. Itu dijamin bersih. Dijamin. Jadi narasumber yang bukan diambil sebagai betulnya pernah memakai. Iya. Berarti belum pernah tahu ceritanya. Tapi kita mencoba mengamati bahwa ada fenomena yang memang harus diwaspadai. Bahwa faktanya, mohon izin Bang Rasidi, bahwa per hari ini kalau dilihat dari berita itu ada totalnya 55. Tuh nambah lagi. Ada, ya. Berarti 44 itu 2 hari yang lalu. Ya, betul. Jadi 55 yang diindikasikan sebagai korban dari kecubung tadi. Sebelum lanjut, kita sedikit membahas sih apa arti benda kecubung itu, ataupun apa sih yang melatar belakangnya ya. Kita coba fokus ke 2 hal itu lah. Kecubung sebetulnya itu tanaman yang seperti Bang Rezi disampaikan, itu tanaman yang sudah lama, dan mungkin boleh kita artikan bahwa buah kecubung itu adalah buah yang mungkin tanaman khas Indonesia ya gitu, khas yang mungkin banyak tumbuh di Kalimantan, di Indonesia, juga ada di Betul. Sumatera ada juga. Tumbuhan yang jenisnya tropika. Di kecubung itu dalam kandungannya memang secara ilmiah sudah terbukti bahwa ada kandungan yang namanya alkoid, semacam kandungan yang memberikan efek halusinasi, efek yang mana
mengkonsumsi itu dengan kadar yang lebih, yang biasa aja udah bisa mengakibatkan, apalagi yang melebihi takaran yang dosis yang luar biasa ya. Apalagi Jadi kalau yang dicampur di oplos. iya betul. Jadi konsep buah kecubung itulah yang bisa dikatakan konsep memabukkan yang diciptakan oleh alam. Jadi bukan buatan dari manusia, bukan yang bersifat kimiawi ataupun meracikan, tapi memang yang tersedia di alam, yang bahwa di alam itu punya efek yang baik, buruk dan apa tinggal kita aja yang milik. Nah, tapi kecubung ini malah dimasukkan dalam kategori penyalahgunaan. Kecubung buah yang berbahaya bagi kesehatan, tapi disalahgunakan untuk mencari semacam sensasi halusinasi tadi. Terus melatar belakangi kenapa buah kecubung itu bisa dijadikan alternatif ya untuk mendapatkan rasa halusinasi dan sebagainya, karena mendapatkan mudah, tersedia di alam, dan harga jualnya pun kalau ada yang menjual nggak setinggi dengan obat-obat racikan ataupun kimiawi yang ada gitu lah ya. Nah, itulah yang mendorong para penikmat ataupun pencari sensasi untuk bisa mengarahkan konsep mereka untuk mencari alternatif dari zat adiktif yang beda itu menjadi ke. Tapi ganja itu kan juga tanaman juga kan? Ya, tapi mahal bang. Ganja dengan kecubung itu berapa ratus ribu % dari harga itunya. Artinya kan untuk membangun fantasi, halusinasi kan sama kayak orang yang sekarang kalau kita lihat kan banyak juga dibawa tempatan orang ngelem kan marah sekali. Ya. Nah, orang ngelem dan segala macam. Itu lebih hebat dari lem berarti lah. Nah, Lebih hebat. Artinya ada kecenderungan orang itu memang dengan sengaja untuk mendapatkan halusinasi kemudian mengkonsumsi itu. Oke, tadi udah dapat kan dua poinnya. Yang pertama kecubung itu apa? Ya. Terus kenapa yang melatar belakangi kecubung itu dikonsumsi sebagai alternatif dari mencari zat kimia yang bla 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 ya. Nah, kita kembali lagi ke fakta per hari ini bahwa penikmat, ini kita langsung belak-belakan nggak apa-apa ya. Penikmat obat Genit yang biasa mereka mengkonsumsi Genit dengan dosis beberapa biji langsung dikonsumsi. Berubah lah. Mereka tertantang bahwa dengan mengkonsumsi sesuatu ini, kita anggap aja gitu ya, itu sensasi ataupun rasanya itu berkali-kali lipat dari yang pernah mereka rasakan. Nah, seperti yang per hari ini juga ya, bahwa Ini dapat info dari yang memakai. nah jadi iya karena di Rumah Sakit Samangliung setelah beberapa pasien sadar, mereka ditanyain oleh para terapis di sana bahwa mereka mengkonsumsi apa sih, seperti apa bentuknya, apa namanya, dan bagaimana mereka mengkonsumsi. Ternyata terbongkar bahwa bukan buah kecubungnya yang mereka konsumsi, tapi ada yang menawari mereka yang bentuknya ya sejenis Genit, dan penjualnya menyatakan bahwa obat ini lebih asoy daripada obat yang sering mereka beli gitu. Padahal Maksudnya itu tadi itu dari kecubung. dari kecubung. indikasinya kecubung. Itu kecubung diracik gitu. Iya. Heeh, jadi buah kecubung. Bisa eksperimen ini ya. Nah, Dari kita si penjual, ya kan? kembali ke bulan, kita tarik beberapa bulan daripada yang per hari ini ya. Ya, sekarang Juli. Bulan Januari, Februari, Maret. Nah, di Banjarmasin kan ditemukan pabrik nih. Pabrik sabu-sabu ya. Ya. Di Malkom Lemon. Kalau ada mendengar ya. Itu memberikan gambaran bahwa Kebutuhan para produsen obat tersebut ini sedang mencari model bahan baku dari zat-zat adiktif yang mereka ciptakan menjadi barang yang bagus, mencari bahan baku yang murah dan sebagainya. mudah ditemukan, Mudah tanpa ditemukan. adanya pengawasan. Atau gini ya, kalau boleh ulun bilang, seandainya kita sebagai produsen, kita pasti akan mencari bahan bakunya yang murah, mudah yang didapat, dan racikannya mungkin daya. Ini menarik nih kan. Itu kira-kira ada kaitannya enggak dengan misalnya karena misalnya salah satu tokoh tanda kutip yang berasal dari
Banjarmasin yang menjadi tokoh pengedar narkoba segala macam. Nah, mungkin apakah pengaruh juga dengan subsidi supply dari apa? Gitu. Dari mereka itu. Peredaran itu tadi kan. Apa sih? Ya, yang kasus yang kemarin diungkap Freddy Pratama. Itu apakah ada kaitannya dengan itu? Karena kan ini kan persoalan kebutuhan yang tinggi, Permintaan pasar banyak. tapi ada kendala mungkin suplainya, lalu perlu ada alternatif lain. Apakah model-model seperti itu? Permintaan tinggi, permintaan banyak, sementara kemudian untuk pasokan semakin ruang gerak itu kan sudah semakin dipersempit. Dan apakah ada kaitan dengan itu? Pastinya ada, karena kita bicara masalah ekonomi ya, bahwa ada kebutuhan, ada penyuplai, dan ada garis distribusi. Nah, saat ini salah satu pasar yang pasarnya jadi Nomor pasar Indonesia, Ya. distribusinya ada kemarin, dan pemasoknya pun luar biasa gitu. Kembali lagi ke basicnya tadi, bahwa kalau kita bicara masalah produsen obat sejenis dan sebagainya, kita akan mencari alternatif bahan baku yang semurah-murah mungkin, yang efeknya setara ataupun melebihi gitu loh. dan kalau kita melihat ya pemerintah itu kan orang itu kan begitu gampang untuk mendapatkan itu. Sekarang bahkan dijual di online shop kan bang, resmi loh itu. Ada per Rp2.000 per butir kan, dan ada pun begitu gampang ditransaksikan kan. Yang perlu kita pahami bahwa kecubung itu sampai saat ini tidak masuk dalam kategori Itu psikoterapi. dia. Ya. Bahwa itu kalau bisa dikatakan ya itu kan cabai lah. Jadi tanaman biasa. Iya, tanam biasa. Kalau cabai kita makannya overdosis dan apa itu mengakibatkan. Itu berbeda kan dengan kratom ya. Kratom yang daun sapat kalau kita di sungai bilang. Itu sekarang udah masuk kategori kan, udah masuk ya dan Iya. dilarang kan. Dia masuk kategori itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari itu kan dia bisa berguna sebagai pengobatan resmi juga kan, kalau misalnya itu dimasukkan dalam hal-hal yang seperti ganja misalnya kan bisa digunakan. Ya betul Bang, bahwa salah satu zat yang ada di tubuh itu adalah zat yang memang digunakan oleh dokter-dokter anestesi untuk membius pasien gitu loh. Di mana tingkat dosis dan takaran yang tepat itu bisa menghasilkan efek yang baik dari segi penindakan medis. Berarti kan menarik ini kan kalau kita kaitkan dengan kondisi ada aturan yang mengenai Aceh, yang mengenai ganja segala Ganja, macam, yang kalau digunakan sebagai industri yang misalnya obat, maka itu ada kemungkinan untuk diizinkan segala macam. Nah sebenarnya ini kan sebuah potensi nih kalau dilihat dari segi untuk kebutuhan obat tadi kan seperti itu tadi. Nah tapi problemnya kan pada saat ini disalahgunakan untuk dijadikan sebagai tadi kegiatan yang sebenarnya kegiatan yang narkoba atau masuk narkoba berarti kan Penyalahgunaan. Nah cuma mungkin seperti ini Bang Rasidi, kita ini kan kadang-kadang kebingungan sebenarnya kan, melihat model-model. Kita kan sebenarnya kalau kita melihat nih kan sebenarnya kalau misalnya data pelakunya itu kita yakin bahwa sebenarnya orangnya lingkarannya itu aja deh. Jadi misalnya kayak yang pengedar, kemudian kayak misalnya mungkin yang meracik segala macam itu saya pikir kan yang besar-besarnya bisa terbongkar kan bisa jaringan internasional. Dan saya pikir kan ini orangnya kan sebenarnya mungkin kan sudah terdata semua nih sebenarnya. Circle-nya tidak jauh. Circle-nya tidak jauh. Tapi yang kita agak bingung itu kenapa dari dulu nih bukan kita bicara obat-obatan ini kan bukan bicara 2-3 tahun kan, tapi bicara sudah puluhan tahun yang lalu bahwa ini sudah sangat luar biasa. Bahkan kan yang namanya kota Banjarmasin itu termasuk dalam kalau tidak salah itu 4 besar di kota-kota di Indonesia. Nah jadi kita ini agak heran nih kok bisa sampai saat ini tidak bisa teratasi gitu. Kok tidak bisa terdata siapa sih sebenarnya pemain-pemainnya, apa tidak punya misalnya kita tuh data misalnya si A, si B kawasan A ini kawasan lokasinya di sini, misalnya si ini, lokasinya di sini. Sama juga tadi yang disampaikan oleh Bang Dani tadi kan bahwa setelah ditanyakan ternyata ada yang memberi kan, ada yang menjual kan. Nah masa dari sekian banyak ini kok bisa ditemukan yang menjualnya? Jadi pengungkapan sering terjadi itu tidak pernah selesai. Iya tidak pernah selesai, kok masih Jadi gini bertambah Bang, gitu kan? kalau boleh kita coba kita jabarkan ya.
seperti yang Abang Suban sampaikan bahwa persoalan penyalahgunaan narkotika itu dimulai dari sejak dulu ya, sampai sekarang ya. Udah mulai Jadi dari sekolah dulu. ada produsennya, ada jalur distribusinya, ada permintaannya. Dari skema besar itu timbul konsep yang baru ini tadi, bahwa salah satu bahan dari kecubung itu biayanya murah, bahan bakunya diracik ke dalam suatu bentuk benda, apakah itu rokok, apakah itu obat dan sebagainya, dijadikan sebagai alternatif untuk menciptakan yang kenikmatan tadi. Nah, itu akan masuk ke skema yang besar tadi gitu loh. Sementara pada sisi hukum dia masih belum bisa dijerat. Iya. Jadi yang kalau kita sedikit berimajinasi ya, kenapa fenomena ini hampir serentak terjadi di beberapa kabupaten dan lain. Ini yang kita bicarakan tadi, ada skema besar sudah sejak lama, muncul fenomena kebutuhan bahan baku yang baru tadi, semacam uji coba, ada semacam konsep menemukan obat jenis baru dan sebagainya. Mungkin kan gini, tapi untuk yang pemakainya itu kan selalu ada, misalnya nih, bisa ini disembuhkan dulu dan direhab segala macam. Nah, ada pertanyaan besar yang mungkin perlu kita pikirkan bersama, apakah kita tidak punya data pemakai-pemakai yang ada di setiap kampung? Padahal kan orangnya itu aja kan. Kan dari itu misalnya nih kita contoh, kita ini bertiga berteman. Begitu Bang Dhani ketahuan, maka Bang Dhani kan korek siapa teman bermainnya. Nah, setelah teman pemakai atau bermain dengan tanda kutip tadi semuanya didata, maka kita bisa tahu ya mereka ini rentetan-rentetannya. Jangan kita pikirkan sebenarnya pengedarnya atau produsennya, tapi bagaimana cara kita mengatasi supaya orang yang memakai ini, yang pasar ini bisa semakin diperkecil. Nah, artinya pasar inilah, pemakai inilah yang harus menjadi fokus kita. Nah, problemnya kan begitu pemakai ini selalu ada dan tumbuh berkembang, maka yang ada ini pasti tetap selalu mencari cara untuk melakukan supply tadi, ya, termasuk tadi kan alternatifnya ini tadi. Ini jangan hanya di penindakannya saja. Iya, mestinya kan seperti itu. Artinya perlu penyamaan persepsi dari misalnya pemerintah, dari misalnya aparat, dan dari tokoh masyarakat, pendunia pendidikan, kemudian di kampung-kampung, RT, RW, pembakal, dan semuanya perlu kesepahaman, termasuk orang tua yang anaknya misalnya menggunakan ini, perlu ada kesepakatan bahwa ini adalah penyakit kita bersama, penyakit generasi yang sangat merusak. Nah, harusnya kita semua itu memetakan, kalau misalnya di kampung ini, misalnya di kampung kampung kita menemukan bahwa ada 20 orang generasi muda atau yang tua yang terbiasa dengan narkoba, dengan mabuk segala macam, ini harus kita beri tanda. Dan mereka inilah yang harus menjadi stressing kita semua, bahwa ini harus dilakukan pembinaan. Artinya mereka harus, misalnya kalau mereka dicari terapi atau dikucilkan atau seperti apa, supaya mereka ini tidak punya kesempatan berinteraksi dengan penyuplai tadi. Nah, kalau ini misalnya bisa diatasi, maka tentu tidak ada lagi yang membutuhkan, otomatis yang pengedar ini kan akan berhenti sendiri. Orang bagaimana mau jualan, orang pembelinya Nah, nggak ada. Jadi ini ada sedikit menarik. Kita beberapa waktu yang lalu berdiskusi dengan orang yang sering menangani persoalan jalur distribusi itu. Jadi sempat kita tanyakan, agak-agak mirip tadi dengan apa yang Abang Suban sampaikan. Kenapa enggak penikmatnya yang kita beri atensi yang lebih gitu? Jadi ada semacam. Jadi mereka berpikirnya pola pikirnya gini. Kita membayangkan dalam hal circle dunia psikotropika atau penyalahgunaan obat dan sebagainya, itu ibarat pohon. Pemakai itu adalah akar-akar serabutnya. Begitu banyak cabang-cabang akar serabut. Di situ ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang secuil, ada yang pendek, bentuk akarnya ya, ada yang gede, ada yang besar. Nah, itu akan memopang yang namanya sebuah batang pohon yang dinamakan itu produsen narkobanya. Nah, jadi mereka berpikirnya polanya gini, lebih baik kita
kita tapak batang pohonnya agar akarnya ini tidak bisa memberikan Nah. sesuatu Itu sesuatu itu konsep yang itu. sebenarnya pikiran yang menurut saya itu sangat tidak tepat. Nah, Karena apa? Karena seperti ini. sebentar Bang, sebentar ya sedikit ya menyelesaikan tadi. Apabila kita fokus di akarnya, maka 3 poin yang akan menjadi musuh terbesar dalam penyelesaian akar-akar tadi. Pertama, SDM-nya yang murah. Yang kedua, kesepemahaman kita untuk menciptakan bahwa akar itu yang tadi yang besar, pendek, tebal dan itu agak sedikit beda kalau kita memberikan pemahaman yang sifatnya general. Jadi harus ada semacam spesifik. Akar yang besar itu bagaimana cara perilakuannya, bagaimana cara menangani akar yang kecil tadi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, itu akan memakan waktu yang luar biasa. Jadi ini kata mereka ya, membayangkan sebuah circle narkoba itu seperti pohon, tabang pohonnya, maka akarnya akan mati. Dan itu sebenarnya dan menurut aku tuh sudah cara penanggulang tuh sangat tidak relevan dengan kondisi. Pertama gini, pertanyaan pertama yang harus ditanyakan ke yang punya konsep itu, kenapa yang mereka ini konsep mereka itu kok setiap sampai saat ini semakin bertambah penggunanya, semakin besar transaksinya, semakin berkibar produsennya segala macam. Artinya kalau mereka berpikir seperti itu, kan makanya terjadi seperti saat ini. Ya, kalau mereka menjawabnya gini Bang, kalau batang itu di pohon, maka daun-daun yang menciptakan akar-akar yang berkembang itu akan mati juga. Itu kalau dia melihat pohon yang sifatnya sederhana konvensional. Kalau pohon ini kan permasalahan yang terjadi di narkoba ini karena permintaan besar itulah, karena tadi akar-akar inilah yang semakin selalu kehabisan dan butuh air itu kan siramannya, bukan bicara pohon sebenarnya. Ini bicara persoalan airnya. Jadi sebenarnya pohonnya tadi kalau kita bicara pengguna narkoba itu sama dengan kita bicara mulai akar sampai daun dan ranting dalam sebuah pohon. Nah, jadi yang siraman yang produsennya ini adalah dia menyirami dengan air. Nah, problem kita saat ini begitu pohon ini selalu ada, maka air ini akan selalu disiram mereka. Karena pohon yang banyak membutuhkan air yang banyak. Nah, harusnya kita berubah. Pohonnya ini kita habisin semua, maka air tidak diperlukan lagi karena yang disiram tidak ada. Nah, itu sebenarnya nalarnya tadi. Nah, makanya sekarang kalau kita misalnya bicara mengenai narkoba ini, kita mulai fokus ke arah penggunanya, pemakaiannya, maka akan beda. Kalau pemakaiannya disepakati, misalnya dari semua komponen masyarakat, ini adalah penyakit yang harus kita atasi bersama. Begitu ini sudah menurun separuhnya, maka suplai itu juga hanya tinggal separuh. Matilah mereka. Nah, problem kita ini kan jangan-jangan ini kan menjadi sebuah skenario bahwa memang semakin ditumbuh kembangkan itu sebenarnya pengguna-pengguna ini. Lalu muncullah racikan-racikan yang sifatnya harga sederhana. Bisa kita dalam perjalanannya sejarah narkoba di era kurun mungkin tahun 90-an, sebelum 90-an itu tidak ada mengenal istilah lab. Lab itu kan tidak mengenal kan. Ya. Nah, lalu sekarang dengan perkembangan semakin banyaknya orang yang terpapar itu, mereka tidak punya kemampuan membeli, ekonominya lemah, maka dicarilah alternatif. Nah, alternatif tumbuh ini tentu hasil dari mereka berini sendiri. Oh, kita perlu cari ini, dicampur-campur eksperimen mereka. Nah, jadi problem kita itu sebenarnya bukan di produsen, bukan di penjualnya, tapi problem kita utama kita adalah di pemakainya. Ya, kita sepakat. Nah, jangan dilupakan juga bahwa konsep pemakai ini kan ada 3 nih. Berdasarkan kebutuhan, karena mereka sebagai pengguna. Ada juga yang konsepnya sekedar coba-coba. Tadi yang pertama itu kecanduan. Ya, tadi kan kecanduan nih. Sudah senior. Sudah senior. Yang kedua coba-coba. Nah, coba-coba. Ya. Nah, yang ketiga terjebak. Yang mana dia anak baik kok. Dia curut kok. Tapi perilaku di circle-nya, teman-temannya dan sebagainya, maka dia terjebak lah bahwa ini ada barang.
Nah, kalau kita bicara masalah barang juga, para penjual ya, kalau menjual barang ke pelanggannya, ke konsep yang coba-coba dan yang konsep yang terjebak itu mereka dengan rela aja ya. Ini saya ada barang bagus. Harga lebih murah gitu. Itu mungkin sedikit ya bang ya. Tapi yang lebih ngeri, saya ada barang. Nah itu tuh. Ya dia Gitu menciptakan pasar baru, Nah, gitu loh. Nah makanya itu tadi kan Bang Dani, makanya problem kita itu sebenarnya bukan di problem mereka itu, di pemakainya ini harus ditekan. Ya. Nah sekarang kan seperti ini, kita melihat ke masyarakat kan, banyak yang sebenarnya di masyarakat itu punya kecenderungan dia melindungi keluarganya yang Ya. karena itu. Ya. Karena itu bagi itu aib air gitu ya. dianggap itu kan, makanya kan tidak jarang mungkin yang kena yang ini ada yang menyatakan bahwa iya ini bukan karena narkoba, ini karena mungkin kerasukan ini kerasukan itu kan bisa ada berargumen seperti itu kan, atau mungkin karena misalnya kelelahan atau apa segala macam kan seperti itu. Nah jadi kalau kita, hemat saya, pikiran saya, kalau misalnya kita ingin mengatasi persoalan narkoba ini, kita harus mulai dari kesepakatan, kesepemahaman bahwa ini adalah musuh bersama. Ya. Nah kemudian yang kedua, setiap keluarga yang memang ada di lingkungan keluarganya yang terjangkit, terpapar oleh kondisi dari itu harus terbuka. Nah kemudian pihak juga, misalnya pemerintah, kemudian pihak misalnya aparat, segala macam, perlu lebih khusus menangani itu. Jadi menangani itu bukan menganggap mereka itu sebagai seorang pelaku, tapi sebagai korban. Jadi mereka yang korban yang harus kita lindungi dan harus kita bina bersama. Nah jadi orang tua, kemudian tokoh masyarakat, kemudian ini sebenarnya menurut saya itu yang paling penting data Bang Sidi. Jadi kalau misalnya data kan kita sudah tahu lah, gejala-gejala seperti itu kan sebenarnya mudah kok dalam sebuah sekolah atau dalam sebuah misalnya komunitas masyarakat di tingkat RT, di tingkat RW, apa mungkin RT RW atau mungkin lebih jauh di kelurahan. Kita sebenarnya sudah tahu sebenarnya di masyarakat tuh orang ini sebenarnya hobinya sukanya seperti itu. Dia mungkin pemabuk, dia mungkin misalnya tadi narkoba segala macam, itu sebenarnya mudah kok diketahui. Baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan komunitas masyarakat. Nah tinggal sekarang bagaimana pola supaya itu terdata. Jadi kita mendata itu bukan menganggap bahwa mereka itu sesuatu yang misalnya akan ditangkap atau tidak, bukan itu, tapi ini merupakan sesuatu penderita. Yang penderita ini yang harus dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh aparat dan dilindungi oleh segenap tokoh masyarakat untuk disembuhkan. Nah jadi harus seperti itu. Jadi ada tindakan yang harus dilakukan terhadap mereka yang terpapar, kemudian ada upaya yang dilakukan untuk mereka yang luar itu agar jangan sampai terpapar. Ini pikiran saya Bang Rasidi, apa sih susahnya misalnya ya kita memetakan sebuah kawasan dalam misalnya kita mulai dari skala RW yang mungkin kakaknya paling banyak mungkin sekitar 300-400 kan di RW sampai 500 lah kita anggap kakaknya, untuk memetakan siapa-siapa sih di dalam lingkungan yang 500 itu yang kemungkinan ada menjadi pemakai itu tadi, termasuk kalau kemungkinan itu pengedar. Ini harus memang tokoh-tokoh masyarakat, terutama RT, RW, kemudian misalnya tokoh masyarakat, guru-guru, semuanya harus kompak untuk melakukan pendataan itu dulu. Begitu pendataan ini ketemu, maka kita bisa memetakan daerah mana yang sebenarnya menjadi jadi kalau ibarat skalanya ini skala apa merah, ini sangat parah sekali, ini daerah yang sedang, ini yang daerah minim, ini yang daerah tidak. Dari itu sebenarnya kita bisa memetakan dan kemudian melakukan langkah strategis. Nah jadi saya pikir ini kan butuh paradigma baru lah. Makanya saya lebih kecenderungan menyarankan jangan kita lagi fokus ke penindakan, tapi fokus ke persoalan pencegahan dan pembinaan. Bagaimana kita bisa mematikan pasar yang tadi, jadi memangkas pasar. Nah kalau mereka tuh semakin minim penggunaan segala macam, selesai sudah. Karena yang ini tidak akan bisa diterima. Nggak ada pembeli kan? Iya. Nggak usah nggak ada pembeli, pembelinya tuh menjadi turun 50% aja berpikir mereka dengan risiko yang ada. Mungkin yang ulun bayangkan, kita membayangkan ada timeline. Di mana timeline ini ada terbagi beberapa bagian waktu. Nah, kita berada di poin yang di titik awal. Yang mana ada kelinci, yang mana ada kelinci percobaan,
yang mana ada ya bahasa kasarnya testimoninya, karena dia mencoba, dia akan bercerita. Nah, ada kalanya di fase ini para penjual ya melirik barang itu untuk dijadikan sebagai barang dagangan mereka. Barang baru ya, karena animo pasar para pecandu itu akan tertantang untuk mencoba, mencari tahu dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita membayangkan timeline ini akan bakal panjang kalau tidak segera diatasi. Kita membayangkan gini, segeralah, secepatnya lah semua unsur Forkompimda bersepakat bahwa peredaran namanya kecubung, peredaran yang bla 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 itu harus diantisipasi sejak awal, karena ini akan menjadi perjalanan sebuah panjang yang mana kalau kita berkaca sebagai mata produsen ya, kalau ini barang jadi, ini laku, ini akan luar biasa jadinya gitu. Makanya ini kan problemnya kan seperti ini. Barang ini kan sebenarnya tidak bersalah. Yang namanya kecubung ini kan tidak bersalah ya. Yang bersalah ini kan sebenarnya yang memanfaatkan itu untuk kepentingan yang ini tadi kan. Nah, lalu problemnya itu adalah begitu misalnya kecubung ini kan mudah didapatkan itu kan. Artinya orang sebenarnya tidak perlu harus membeli pun bisa jadi. Karena itu juga tidak dilarang. Kan tidak dilarang. Kan di hutan-hutan segala macam kan mudah ditemukan itu kan. Nah, jadi menurut saya itu sebenarnya langkah konkret kita itu bukan bicara persoalan kecubungnya, bukan bicara persoalan pengedarnya, tapi produsen segala macam tadi bicara soal konsumennya. Nah, konsumen inilah yang harus benar-benar super ketat dipantau. Jadi kita lindungi konsumen. Iya, jadi kan sampai mereka jadi kan yang harus kita lakukan saat ini adalah memetakan. Jadi kita harus sebenarnya di daerah itu harus punya, tiap daerah ya harus punya peta dan database siapa sih sebenarnya para pecandu narkoba di lingkungan mereka. Jadi gini ya Bang ya, ada sedikit perbedaan kita menilai ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Kita untuk saat ini kalau berbicara masalah circle, di mana ada pembeli, maka ada penjual. Di mana ada penjual, maka ada pembeli. Nah, kalau kita berpatokan kepada pembelinya, kita bayangkan penduduk di Kalsel ini 7 juta sekian. 7 juta sekian harus kita awasi luar biasa. Sedangkan penjualnya cuma ratusan bahkan puluhan yang bermain. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan ya Bang ya, bahwa bagaimana cara mengatasinya ya. Maksud kita gini, kita harus ada gerakan yang betul-betul langsung mengena dalam artian kita mencoba menghapus dari jalur permintaan kepada menjual produknya ke pembeli. Dan itu kan pada saat dilihat kecubung ini sudah menjadi produk olahan. Nah, padahal sisi lain masyarakat sejak dulu yang pecandu yang di kampung-kampung itu mereka paham bahwa obat ini bisa digunakan untuk mereka menjadi play menjadi itu. Itulah Bang, bahwa animo para pecandu, mohon maaf ya, animo para penyandu itu akan semakin liar dan semakin bebas dan mereka akan melakukan eksperimen baru gitu. Sebenarnya ada. Nah, bereksperimen baru. Makanya gini, kan seperti ini lah. Kita bicara ini kita kaitkan nih konteks lain ya, tapi ada kaitannya di sekolah. Kita kaitkan misalnya pendataan mengenai persoalan pilkada, pemilih. Kan bisa tuh setiap petugas sudah datang ke rumah-rumah segala macam untuk mendata ya, jumlah karena pemilih. ada bentuk, maksudnya, ada orangnya, dan kita tahu alamannya. Tapi sedangkan gini Bang, kalau kita bicara pecandu, mohon maaf ya Bang, kita tidak bisa melihat secara fisik maupun secara visual. Jadi gini, makanya ini problemnya. Orang menjadi pecandu itu tidak serta-merta jadi. Dia berproses dan itu perlu waktu. Nah, untuk perlu waktu ini sebenarnya gejala-gejala itu di dalam keluarga itu akan terlihat. Nah, jadi itulah yang mestinya harus dilakukan. Tadi bagaimana semua pihak, tadi mulai orang tua, guru-guru, tokoh masyarakat, RT RW, aparat, kemudian pemerintah menyatakan bahwa ini sebenarnya problem kita bersama. Dan kita untuk mengatasi ini harus melalui keterbukaan. Nah, jadi itu sebenarnya, dan artinya kalau kita misalnya melakukan data pilkada aja kita banyak yang bisa kita lakukan. Loh, kenapa kita hanya mendata misalnya persoalan orang pecandu-pecandu dengan kriterianya segala macam,
kita tidak bisa melakukan itu. Kuncinya kita harus menghilangkan bahwa ini bukan persoalannya misalnya aib segala macam, tapi ini persoalan masa depan generasi. Nah, harus semua pihak harus paham bahwa ini harus diatasi, menjadi musuh bersama karena ini menyangkut generasi kita ke depan. Jadi kita jangan lagi, menurut saya ya, kalau polanya seperti misalnya yang dikejarnya adalah pengedar, yang dikejarnya adalah produsen, kalah kita. Buktinya, sampai saat ini persoalan narkoba ini tidak menurun, meningkat dari dulu sampai sekarang. Kalau Jadi- versi ulun, Jadi ini harus ada perubahan paradigma. kalau versi ulun, kunci dari menangani persoalan ini di penegakan hukum. Kita berkaca di salah satu daerah ataupun kita bicara masalah korupsi ya. Apa bedanya korupsi di Indonesia dan di negara China? Kenapa korupsi di negara China itu sangat ditakuti? Kenapa biaya korupsi di Indonesia ini sangat meluas, bahkan ke sendi-sendi terkecil pun, karena ada gap terbesar dalam hal penegakan hukum. Di Cina, kalau tidak salah ya, kalau sudah korupsi, mereka hukum mati ya kalau nggak salah ya. Tapi Kalau tidak salah. kalau candu di mereka luar biasa Nah, juga itu. iya kalau di Candu Nah. ya kita sepakat. Ya, termasuk Nah, tokoh lah gitu. kalau di Indonesia, nih kita yang berkaca dengan kasus yang baru aja si Ferdi ya, bahwa orang tuanya itu bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan sebagainya, itu kita harus melihatnya itu dari skema besar bahwa gara-gara mereka lah terciptalah para korban yang luar biasa. Hukumlah seberat-beratnya yang hal-hal yang terkait dengan persoalan itu. Jadi menurut hemat ulun, di penegakan hukum kita harus lebih Ya, luar tapi biasa. kan seperti ini kan kita menyadari bahwa negara kita ini kan negara yang rapuh dan rentan kalau sudah terkait dengan korupsi. Nah, sedangkan persoalan narkoba, persoalan cuma kita tambahkan judi online dan lain sebagainya, itu kan persoalan dana besar. Yang mereka para bandar, para pengedar itu berani bayar berapa saja untuk bisa itu menjadi sesuatu yang tetap menguntungkan mereka. Nah, kita khawatir sebenarnya dengan model-model seperti di Indonesia pendekatannya dengan cara tadi seperti pohon kita Ya. dahannya yang kita potong, dia akan tumbuh dahan-dahan baru lagi. Jadi problemnya itu adalah kita ini mungkin perlu merubah cara penanganannya. Nah, makanya saya lebih suka sebenarnya menangani itu dengan pelibatan semua komponen masyarakat. Ya. Karena begitu misalnya, Walaupun itu lama dan skalanya luar ya, biasa. sebenarnya bukan lama, itu kemauan sebenarnya. Contoh, dulu di tradisi budaya kita di Indonesia ini ada yang paling menarik. Setiap kampung, satu kampung itu kalau ada satu orang berbuat aib, maka semua kampung itu merasa malu dan merasa berdosa. Nah, artinya mereka akhirnya dengan tegas menyatakan kalau Anda menjadi perusak nama baik kampung, maka silakan Anda keluar dari kampung itu. Nah, ini kan falsafah kita dulu tuh sebenarnya. Nah, kenapa sih misalnya pada saat sebuah kampung ada misalnya pemabuk, ada misalnya pelaku narkoba segala macam, kok tidak diberlakukan seperti itu? Misalnya kan kalau Itu misalnya- konsepnya akan berlaku apabila kita mempunyai suatu keterikatan emosional harus itu. dengan tetangga yang sebelah dan Nah, sebagainya. itulah. Ini berkaca dengan Ya. kasus yang di Malkonteman lah, tetangga mereka pun tidak tahu gitu loh. Nah, jadi problemnya itu kenapa jadi tidak tahu? Karena tidak pernah terdata. Padahal narkoba ini adalah musuh kita bersama. Bukan persoalan si yang pemakainya ini persoalan aib mereka atau bukan, itu sebenarnya harus kita pandang ini semacam penyakit yang harus kita atasi bersama-sama. Nah, kalau ini misalnya menjadi sebuah kesepakatan bersama dan kita bikin data yang besar, maka pembinaan dan penanganannya itu lebih mudah. Ya, artinya di situ sesungguhnya poinnya. Artinya sesungguhnya kan kita kembali ke awal. Dari kasus kecubung ini kan menjadi titik untuk kemudian kita harus sadar, harus serius bicara soal penanganan. Artinya bahaya narkoba itu hari ini sudah menyasar kemana-mana. Orang ketika tidak mampu beli sabu, orang tidak mampu beli jari misalnya, orang akan mencari yang lain. Padahal dulu ketika ada pasukan kan, Ya. lem itu tidak pernah kita bayangkan.
yang namanya kecubung itu dulu udah pernah ada. Pernah Karena ada. ketika mau berfantasi gitu. Iya. Ini kan konsepnya terulang Iya, kan? terulang. Lem, Nah, Jenit, apa Somadril dan sebagainya itu Iya, terulang makanya gitu loh. problemnya ini kan karena memang pemakainya ini mau mencari celah. Nah, itu Nah, makanya satu hal lagi Pak Rasidi, yang paling penting di kita ini adalah kalau kita bicara kasus kecubung, kan semuanya kan bisa terdata oleh setiap kampung. Kan pastilah di kampung A ini ada misalnya banyak kecubung di sini. Nah, sebenarnya tugas pemerintah tuh di mana sih sebenarnya sumber yang paling banyak ini? Terdatalah itu di kampung-kampung. Lalu kalau sudah masuk ke kampung, maka secara otomatis kampung kan bisa mendeteksi. jadi itu sesungguhnya poinnya. Baik, terima kasih Bang Subhan, terima kasih. Dan Siap. jadi sebenarnya ini menjadi bagian dari diskusi kita. Diskusi tengah malam nih. Melihat ini soal keprihatinan, kecemasan kita. Bicara dalam bingkai besarnya kan sesungguhnya inilah bahaya dari peredaran gelap narkoba. Narkoba ketika menyentuh pada semua aspek, termasuk pada mereka yang tadi dengan kemampuan ekonomi yang sangat rendah, ini yang kemudian Dan ini ingat ya Bang ya, ini fase awal. Kalau tidak bisa mengatasi di fase ini luar biasa Ini gitu. luar biasa. Luar Makanya biasa. Pak Rasidi sebenarnya kita ini kan punya dua problem besar. Pertama narkoba, kedua sekarang yang muncul Judi online. Nah, itu juga yang nanti akan jadi itu menyentuh masyarakat yang kecil. dia makan. Oke, siap. Oke, itu yang menjadi bahasan kita dan nanti kita akan lanjutkan. Judi online kita Judi online. Terima kasih Bang Subhan, terima kasih Siap, tadi ya, dan siap. demikian sudah bersama kita dalam ngopi kali ini bicara soal bagaimana keprihatinan kita, kecemasan kita dengan peristiwa kecubung yang terjadi akhir ini. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, termasuk bagaimana kemudian upaya yang disampaikan Bang Subhan dan tadi pemerintah harus hadir dan serius dalam soal ini. Terima kasih dan assalamualaikum.